Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Politik 2024. Kalau di episode 1 dan 2 kita udah banyak banget bahas fitur-fitur Politik 2024. Hari ini kita akan khusus diskusi soal data. Kenapa data? Karena data itu penting banget bagi teman-teman yang sedang nyalek untuk menyusun strategi kampanye yang pas. Nah, hari ini kita sudah mengundang tamu langsung dari tim dapurnya Politik 2024 dan juga resminya title-nya sih data scientist. Tapi tentu nanti kita akan kupas lagi apa yang menarik dari Politik 2024 sehingga platform ini sangat cocok bagi Anda yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di pemilu 2024 nanti. Langsung aja kita sapa. Halo Novel. Halo Bang. Gimana kabar hari ini? Aman ya? Aman. Aman ya, meskipun aman, agak ya. mendung-mendung dikit sih Iya. beberapa hari ini. Kita langsung aja nih Novel. Ya. Di episode 1 dan 2 lalu kita sudah banyak banget bahas fitur-fitur di Politik 2024. Tapi dari reaksi teman-teman di online itu banyak banget yang tertarik sebenarnya kenapa sih kita harus pakai data kalau kita mau nyalek gitu. Kenapa nggak langsung aja pasang baliho di perempatan jalan, pasang poster di mana gitu. Kenapa nggak langsung gitu aja gitu. Kenapa sebaiknya mereka ke Politik 2024 dulu? Oke, ini pertanyaannya agak ini ya, maksudnya panjang nih ceritanya. Panjang nih. ceritanya Panjang boleh. nih. Ya, Nggak apa-apa jangan ya? terlalu panjang, sedikit-sedikit Sedang aja lah ya, menengah. Oke. Ya, jadi gini, kita tahu ya bahwa teman-teman yang mau nyalek ini pasti harus keluar energi, biaya. Iya, Nah, betul. semuanya itu tuh kalau tidak terencana dengan baik akan ada energi dan biaya yang keluar tidak efisien dan efektif. Nah, akhirnya nanti teman-teman yang nyalek ini nggak tahu nih sebenarnya kalau saya mau ke daerah ini nyalek dari di daerah ini ya di dapil A misalnya Taruhlah itu. Tangerang gitu ya. Misalnya Oke. Tangerang dengan partai tertentu Oke. misalnya kira-kira effort saya harus seberapa besar nih. Hmm. Nah, jadi untuk mengukur kemampuan, mengukur apa ya mungkin kapital yang dimiliki ya. Hmm. Nah, sebaiknya berdasarkan data gitu. Jadi nggak boleh nih saya misalnya mau nyalek, udah pasang aja nih di perempatan lampu merah gede banget, baliho gitu. Itu oke-oke aja nggak sih? Atau di mana kira-kira di Politik 2024 ini bisa membantu teman-teman itu? Apa yang mereka dapat? Taruhlah misalnya kayak tadi ya dapil Tangerang gitu ya. Kalau misalnya saya cek data ini, kira-kira di bagian mana bisa membantu strategi saya? Oke, sebelumnya kalau misalnya ada teman-teman yang mau nyalek ya udah nyalek aja, sebenarnya tidak ada larangan ya. Ya. Silakan aja, tapi kan ada konsekuensinya. Kalau kita belum tahu nih kita mau jalan berapa jauh, artinya bisa jadi bensinnya kurang gitu kan. Harus bawa cadangan baju berapa lama nih kalau perginya kita nggak tahu berapa hari gitu. Nah, di aplikasi ini nanti kita akan bantu kira-kira dari histori data yang pemilu sebelumnya, kira-kira nih kendaraan yang digunakan yang adalah partai gitu ya, itu punya kekuatan seberapa besar sih Di dapil tertentu. Iya, Oke. benar sekali. Jadi kan nanti teman-teman yang mau nyalek tuh tahu, oh berarti kalau saya dari partai ini di dapil ini saya effortnya harus seberapa besar. Oke. Nah, lalu kemudian kita bantu juga untuk menentukan kira-kira di daerah itu sebaiknya kampanye yang dilakukan itu seperti apa, karena kita tahu nih beda generasi beda gaya komunikasi. Ya kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kayak gaya komunikasi nggak masuk ya Nggak nanti nyambung ya nggak nyambung sama dong sama konstituennya ya. Iya. Oke. gitu. Artinya di Politik 2024 ini mereka bisa dengan mudah mengidentifikasi apa ya kalau saya bilang demografi di daerah itu kali ya. Selain itu apalagi sih kayak tadi misalnya pembagian berdasarkan generasi, apa aja yang teman-teman tawarkan ke para caleg ini? Ada beberapa ya Bang ya. Jadi yang pertama kita bagi generasi ya. Beda Oke. generasi beda gaya. Betul. Kita kasih berbagai macam perspektif generasi tersebut. Lalu kemudian kita kasih tahu juga nih kira-kira daerah ini secara sosial ekonomi itu seperti apa sih? Oh. Nah, sehingga memudahkan calon user nanti untuk
mengambil keputusan kira-kira kalau di kelurahan A saya harus gaya kampanyenya seperti apa. Apa sih sebenarnya yang masyarakat butuhkan di daerah itu begitu. Oh, artinya jadi kampanyenya tuh jadi spesifik dan akurat ya, karena berangkat dari apa ya saya bilang data yang relevan dengan daerah yang dia incer. Kira-kira gitu ya. Sekali, iya. Itu levelnya sampai mana tuh Novel? Maksud saya apakah katakanlah tadi saya dari Tangerang gitu ya. Data apa aja sih yang ada di situ misalnya yang disediakan Politik 2024? Apakah jumlah pemilihnya aja atau ada juga kayak tadi pembagian umur? Terus gimana dengan data-data lain misalnya pertumbuhan ekonomi dan lain-lain untuk menentukan kayak tadi ya, saya harus ngomong apa ya kalau lagi di kabupaten ini gitu. Iya. Oke, kita sediakan sampai sebisa mungkin ya, sampai di level kelurahan desa. Kelurahan desa? Bahkan sampai kelurahan desa, wow. Betul. Jadi kita kasih tahu nih misalnya mungkin di daerah kota yang dia tuh nggak ada kategori desa ya kan. Paling kecilnya tuh kelurahan gitu. Kelurahan, nah, RT. itu daerah kumuhnya ada nggak sih di situ? Nah, itu kan jadi satu daerah spesifik ya. Kebutuhan masyarakatnya beda, mungkin juga cara komunikasinya beda dengan yang misalnya daerah yang desa atau misalnya daerah yang kelurahan juga yang ada daerah kota tapi bukan daerah kumuh gitu. Nah, ini saya kebayang sih kalau misalkan taruhlah saya dari kelahiran Sumatera gitu ya, tapi karena sudah terlalu lama merantau tiba-tiba dapat penugasan partai, mencalonkan diri dari Seribu Dolo misalnya, dan udah nggak tahu kondisi di mana sekarang dengan Politik 2024 ini bisa terangkum dalam satu dashboard gitu ya kira-kira kali ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya begini ya Bang ya. Kita kan kalau ngomong data tuh selalu ada scoop-nya gitu. Nah, ini menarik nih. Batasan-batasannya dan juga ininya ya. Iya, betul. Jadi apakah semuanya kita berikan? Maksudnya jangan pula nanti jadi gini, kesannya kita udah pasti tahu situasi lapangan. Ya tentu tidak gitu. Pasti ada beberapa hal yang ada proses kurasi juga sangat kali ya. Lokal. Iya, sangat lokal yang kita nggak bisa sajikan gitu. Tapi kalau misalnya ya ngomongin soal karakteristik daerah berdasarkan profesi misalnya di situ banyakkan profesi apa sih gitu. Nah mungkin kan itu menjawab nih kira-kira kebutuhan masyarakat di situ seperti apa. Ntar profesinya mayoritas petani, saya malah nawarin modal usaha untuk buka warung gitu. Nah cocok ya. Itu ya kan lebih baik bantuan pupuk gitu ya. Betul. Nah lalu habis itu kalau misalnya daerah ini adalah daerah kota yang modelan kota Jakarta misalnya gitu. Kota Jakarta itu kan kalau siang rame, kalau malam nggak rame ya, nggak serame siang gitu ya. Nah kira-kira gaya komunikasinya kayak apa sih? Nah mungkin ya kalau untuk kota Jakarta kita pasang spanduk Kalau kayak di daerah saya nih yang desa dipasangin spanduk misalnya yang juga masyarakatnya kebanyakan bertani gitu, kita dikasih spanduk tuh nggak terlalu ngeh gitu. Kan kebutuhannya berbeda gitu. Nah sehingga yang kita bisa sampaikan di aplikasi ini yang bisa kita akomodir itu adalah data insight yang dari data publik pastinya. Jadi kalau misalnya dia data publik ini biasanya berserakan di mana-mana, ini dikumpulkan di satu dashboard gitu kali ya. Jadi kalau misalkan saya butuh data pertumbuhan ekonomi, udah nggak repot-repot lagi ke BPS gitu kali ya. Data apalagi daftar pemilih nggak usah manual lagi ke KPU atau malah dapat data yang dalam bentuk hard copy gitu kali ya. Itu penting juga ya. Iya, saya yakin sih kalau petahana saya yakin pasti punya. Pasti punya kalau mereka. Pasti punya, benar pasti punya. Tapi pertanyaannya apakah mudah dibaca gitu. Apakah langsung memberikan insight? Nah, mungkin ada effort khusus. Jadi kita mudahkan dengan Jadi aplikasi. Selain data, ini kita menawarkan kemudahan. Ini yang perlu di-highlight kali ya. Iya. Kita mau hapus pain-nya yang itu. Oke. Ngomong-ngomong soal data scientist, saya tuh penasaran ya. Sebenarnya ini profesi kayaknya kalau 10 tahun lalu saya belum pernah dengar ya. Bener nggak sih atau aku aja yang kurang gaul? Iya, 10 tahun tuh masih lagi hype ya, Bang. Maksudnya akhir-akhir ini gitu. Nah, iya kan baru-baru ini setelah ada e-commerce,
Setelah ada ride hailing, di situ tuh saya baru dengar ada data scientist. Iya. Ini sebenarnya ada percabangan ilmu tertentu atau ini memang profesi karena semakin banyaknya perusahaan yang butuh data atau gimana sebenarnya? Oke, kalau kira-kira nih kenapa muncul profesi iya, ini iya, gitu iya. kali ya. Sepertinya kalau dugaan saya, ini dugaan ya, karena kan perspektif bisa beda-beda gitu ya, Betul. analisis bisa beda-beda. Kalau dugaan saya adalah karena data kita banyak, lalu kemudian semakin banyak hal yang tidak pasti gitu. Tapi yang pasti setiap keputusan yang diambil seharusnya berdasarkan sesuatu yang empirik gitu lah ya, yang jelas gitu, ada datanya. Nggak pakai perasaan sehingga- doang ya? Iya, Betul. intuisi saya yakin beberapa profesi intuisi itu penting Betul. gitu. Saya setuju. Tapi tentunya untuk yang jam terbangnya belum tinggi butuh data, ya kan. Nah mungkin dari situ berangkatnya. Tapi kalau kemudian disebut data scientist itu kapan sih gitu? Kalau saya pertama kali mendengar profesi data scientist itu tahun 2010. Waktu saya masih baru lama. kuliah. Iya. Iya. Nah, tapi Publik aja kali yang nggak tahu ya bahwa Iya. profesi ini tuh sebetulnya sudah lama. sebetulnya ya. sudah ada, sudah dibunyikan. Tapi saya yakin sih tidak sematang profesi lain gitu. Tidak. Oh, maksudnya? Misalnya gini Bang, kalau kayak statistik tuh ada beberapa ya ininya, profesi yang backgroundnya tuh ada irisannya sama statistik. Misalnya ada aktuaria gitu. Nah aktuaria ini mereka punya satu lembaga yang mensertifikasi sehingga semua orang yang profesinya sebagai aktuaris itu punya grade gitu loh, punya level. Untuk masyarakat awam mungkin nggak tahu aktuari itu apa? Aktuari itu profesi yang dia mengelola resiko di lembaga keuangan. Oh, Gitu. semacam manajemen risk ya? Iya, semacam itu. Tapi dia profesi gitu ya. Jadi biasanya satu aktuaris dia bisa bekerja di beberapa lembaga. Oh, Seperti itu. Tapi tuh mereka sudah punya nih, kayak akuntan kan juga ada ya. lembaga profesi kali lembaga kalau saya bilang ya. profesi, Oke. iya. Oke. Nah, kalau data scientist, sejauh saya bekerja di bidang ini ya, selama saya bekerja di bidang ini belum nemu Belum ada lembaga profesi. lembaga itu, iya. Jadi kalau dibilang Oh. profesi ini sudah lama, ya sudah lama sih kedengarannya. Tapi apakah sudah matang? Belum ya, belum sematang yang lain lah minimal. Belum lah, masih perjalanan panjang Oke. ini. Iya. Novel sendiri memang latar belakang pendidikannya statistik ya? Iya, statistik. Itu dulu gimana ceritanya bisa milih statistik? Maksud saya bukan jurusan yang sangat populer, terutama untuk kita yang berasal dari Sumatera, setahu saya. Mungkin saya salah ya. Tapi apakah memang dari SMA itu ada ketertarikan sama angka atau matematika? Kalau di kasus Novel gimana? Atau salah jurusan aja, salah milih? Iya. Bisa juga kan? Itu sering terjadi kan? Iya. Saya juga gitu. Saya salah jurusan. Salah jurusan? Saya salah jurusan. Saya dulu mau masuknya FISIP. Oh, Iya, FISIP. Ya, FISIP, oke. Berkebalikan iya, sih sebenarnya. berkebalikan, Oke. iya. Nah, terus kenapa bisa statistik? Tapi ternyata waktu itu nggak rezeki aja gitu Bang. Jadi waktu saya mau masuk itu, saya masuknya kan jalur undangan. Tahun 2010 itu jalur undangan kan cuma 1-2 orang ya. Betul. Nggak kayak sekarang kita Nggak bisa banyak, milih macam-macam. iya. Nah dulu itu cuma boleh pilih satu S1, satunya D3. Oh. Nah waktu itu saya nggak tahu pilih D3-nya apa, ya udahlah statistik aja, kelihatannya masih paham lah kurang lebih gitu. Karena waktu SMA udah belajar. Udah belajar statistik ya. Iya, ternyata lolosnya di situ. FISIP-nya malah enggak. FISIP-nya nggak dicoba sama sekali pada akhirnya. Oh. Tapi pas dijalanin tuh ada nggak mungkin inilah ya. Pastinya ada kemampuan, maksud saya begitu kan. Karena kalau kayaknya nggak mampu, mau dipaksain juga kayaknya nggak akan lulus gitu. Atau dulu lulusnya dengan terpaksa juga sebenarnya. Oh, enggak. Tertatih-tatih. Terhati-hati. Gimana? Iya. Iya ada sih, ada ketertarikan pada akhirnya ya. Bahwa melihat ilmu di statistik ini saya suka gitu. Kebermanfaatannya saya suka. Pada akhirnya ya dijalani dengan senang hati sih. Ah, ini menarik nih. Iya. Yang bikin kamu suka pada akhirnya statistik itu apa? Ada alasan kan pasti kamu
beauty-nya di situ gitu? Yang kamu temuin apa? Yang saya temui adalah, ini mungkin nih buat teman-teman yang ini ya, yang nonton, Merasa salah jurusan juga? yang merasa salah Oke. jurusan, yang masuk statistik terus buat apa ya gitu ya. Eh, Statistik itu yang biasanya ada di MIPA Oke. sebenarnya lebih banyak seninya daripada ilmu pastinya gitu. Lebih banyak seninya daripada Seninya. ilmu pastinya. Ah, ini menarik. Iya. Penjelasannya gimana? Jadi kalau ilmu pasti tuh gini Bang, matematika tuh pasti ya, Oke. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2, iya. Kalau statistik 1 tambah 1 ntar dulu gitu. Konteksnya apa dulu, lihat dulu. Nah, makanya di statistik tuh biasanya kita melakukan segala perhitungan ya. Kita lakukan tuh pendekatan. Namanya PDKT ya Bang. Pendekatan kan PDKT ya bisa jadi benar, bisa jadi melenceng dikit gitu. Oke. Ya jangan banyak-banyak lah, melenceng dikit gitu. Tapi kalau matematik tuh hitungannya pasti. Nah, yang di statistik nih semuanya pendekatan, makanya kita selalu ada error. Error itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa hilang, tapi kita manage supaya tidak terlalu besar. Oke, ada batas toleransinya. Iya, nah di situ seninya. Oke, Gitu. jadi memanage itu ya, batas error itu ya. Ya, Oke, memanage ekspektasi gitu loh Mas, betul. maksudnya. Iya. Menarik juga ya. Mm. Nah, di fase apa kemudian Novel memilih, oke deh, saya jurusan statistik, ya udah kerja aja di bagian atau bidang keilmuan gitu, karena kan kayaknya sekarang agak jarang orang berkarir linier ya, setahu saya sih. Tapi mungkin di Novel sendiri pernah nggak kepikiran nanti kalau lulus jadi bankers misalnya, atau jadi PNS atau wirausaha atau yang lain gitu? Ada fase itu nggak di diri Novel? Saya sih nggak ada itu ya Bang ya. Tidak ada keinginan untuk bekerja di luar bidang ini. Tapi tidak ada keinginan tuh bukan berarti saya waktu lulus ya, bukan berarti saya tuh cinta banget sama bidang ini, enggak. Tapi nggak kebayang aja mau jadi apa gitu. Jadinya mungkin yang lucunya adalah saya tuh melamar di BUMN 3 kali nggak lolos. Nggak lolos ya? Di BI juga nggak lolos. Nggak lolos Tapi juga? ya di seleksi akhir-akhir lah kalau di BI itu. Oh, Saya nggak aku lolos. juga pernah seleksi di BI. Cuman karena ekonomi makro aku nggak paham juga. Nah itu saya juga nggak lolos. Nah tapi pada akhirnya yang membuat saya jadi ya udah jadi data scientist gitu ya, walaupun kecemplung nih ceritanya, kecemplung. Itu kan di awal-awal mulai kerja jadi data scientist itu saya nggak tahu apa-apa di bidang ini ya, bidang data science. Kira-kira seorang data scientist harus bisa apa sih gitu. Betul. Saya nggak tahu. Harus belajar apa saya nggak tahu gitu. Skill teknikalnya juga saya nggak tahu, sense-nya juga saya nggak tahu. Tapi bersyukurnya waktu itu saya ketemu tempat yang membuat saya tuh belajar lebih keras. Belajar lagi. Walaupun belajar sendiri. Otodidak ya. Otodidak belajar sendiri dengan modal ilmu yang di kuliah tentunya ya. Otodidak belajar sendiri. Tapi agak jarang loh perusahaan mau ngasih kesempatan kita belajar kan. Iya. Biasanya mereka maunya terima jadi kan. Terima jadi, iya. Makanya ini saya bilang bagian dari rezeki. Betul. Nggak ada rumusnya sih, rezeki aja. Nah dapat itu. Nah waktu itu yang saya bayangkan adalah karena berkali-kali gagal ya. Yang saya bayangkan itu gimana caranya. Pokoknya saya kerja nggak nyusahin orang tua gitu. Jadi ya udahlah apa aja. Ternyata ya syukurnya dapat tempat yang bagus untuk saya belajar. Teman-teman, saya agak dalam membahas latar belakang Novel ini karena saya ingin memastikan aja bahwa apa yang disampaikan Politik 2024 tuh datanya tuh berintegritas dan dikerjakan oleh orang-orang yang memang kompeten gitu. Nah, jadi Novel, kita kembali lagi sedikit untuk teman-teman yang belum sempat menonton episode 1 dan episode 2. Data apa aja sih yang mereka bisa lihat kalau mereka berlangganan di Politik 2024? Mungkin bisa di-recap lagi. Oke. Yang kita sajikan itu yang pertama tentunya data perolehan suara di pemilu
terakhir 2019. 2019 ya. Iya, Oke. jadi perolehan suaranya itu sampai di percaleg. Jadi partai ada, caleg ada, caleg oke. ada, sampai di level terkecil lah kita punya. Lalu kemudian kita berikan juga data-data terkait karakteristik daerah. Jadi yang kayak misalnya demografi itu ada, terus juga tipe daerah yang kayak tadi saya bilang kota atau desa nih gitu. Nah desanya juga macam-macam kan kategorinya. Lalu kemudian ada juga hitung-hitungannya. Oh, kalau nggak salah namanya Seinlag ya. Iya, bahasanya Itu bisa agak dijelasin susah nggak ya. sih? Itu bahasa Seinlag. Prancis susah. Entah kita benerin nih Seinlag atau Seinlag. Iya. Itu apa atau sih? Seinlag. Aku juga kurang paham Iya, ya Bang, bahasanya gimana. Tapi intinya itulah ya. Metodenya itu bisa dijelasin nggak? Mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Oke, metodenya itu pada dasarnya gini, kalau misalnya ada satu partai dapat suara. Sebentar. Iya. Ini Seinlag sebenarnya metode apa? Oh oke, itu metode apa ya namanya? Alokasi kursi? Ini untuk menghitung kira-kira satu partai ini punya jatah kursi berapa sih? Oke. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah selesai nih pemilunya, nah itu dihitung tuh kan setiap partai punya suara berapa banyak, yang adalah akumulasi dari orang yang nyoblos partai sama nyoblos caleg dari partai tersebut. Nah, udah gitu diurutin. Nah, yang paling gede itu dapat kursi nomor 1. Oke. Itu setelah dia dapat kursi nomor 1, suaranya dia langsung dibagi 3. Terus dibandingkan dengan suara lainnya, suara partai lainnya. Yang paling gede lagi nanti dapat kursi nomor 2. Gitu selanjutnya. Nanti kalau misalnya suara si partai yang awal tadi ternyata udah dapat kursi misalnya nomor 3 atau nomor 4, nanti dia pembaginya udah bukan bagi 3 lagi tapi bagi 5. Jadi angka ganjil. Jadi setelah dibagi 3, dia masih dapat kursi lagi, dibagi 5 lagi dia. Masih dapat kursi lagi, bagi 7 lagi. Jadi harapannya kan lebih rata tuh. Betul. Gitu. Ini metode yang dipakai di pemilu 2024 nanti ya. Mudah-mudahan tidak berubah, tapi 2019 setahu saya begitu. Oh, begitu. Nah, iya. ini penting diketahui teman-teman yang nyalek juga atau gimana? Ada pengaruhnya nggak dalam penentuan taruhlah strategi mereka gitu, atau apakah ini membuat mereka jadi lebih tahu harusnya saya itu dapat berapa sih di satu dapil atau gimana? Menurut saya sih perlu ya Bang, supaya si calegnya itu mengerti bahwa potensi suara partai ini berdasarkan data periode lalu 2019 itu seperti apa. Nah, apakah dia partai itu tuh memang punya potensi 2 kursi misalnya gitu. Dari total suara periode lalu, seperti itu. Oh, jadi ini sekali lagi kalau menurut penjelasannya Novel tadi, teman-teman yang nyalek, kalaupun misalnya nggak ada basic atau background eksakta kalau kali saya bilang ya, perlu tahu juga metodenya tadi apa namanya? Seinlag gitu. Kalau Google bilangnya Seinlag, nggak tahu deh kalau orang Perancis ngomongnya apa. Seinlag. Oke Novel, ini pertanyaan penting juga. Kalau misalnya saya nyalek dan saya berlangganan politik 2024, ini kan UI-nya bagus banget gitu, tapi pertanyaan saya kan gimana sih saya memaksimalkan ini supaya tadi tuh ya campaign saya tepat, terus cara komunikasi saya juga bagus, isu yang saya pilih tuh relevan dengan konstituen saya gitu. Cara memaksimalkannya tuh gimana sih? Oke, nanti ada beberapa menu nih ya Bang, cerita menu ya. Jadi yang pertama sekilas bisa dilihat di situ ya. Nanti yang pertama kita berikan gambaran kira-kira di dapil itu potensi suaranya seberapa besar. Potensi suara dulu. Dapat 1. Lalu kemudian kita beritahu juga bahwa pemilih baru yang mostly ahistoris, itu sebarannya seperti apa? Di dapil itu ya? Iya, sampai di level desa. Sampai di level desa? Sampai di level desa, kelurahan desa. Nah, lalu kemudian kita beritahu juga di situ kira-kira ada berapa sih usia produktif. Nah, gitu kan. Nah, dengan
insight yang sifatnya karakteristik daerah seperti itu kan. Jadinya si user ini nanti akan bisa mempertimbangkan, oh kira-kira suara yang mau saya raih itu berapa banyak sih gitu. Nanti setelah menu itu nanti kita akan ada rilis juga namanya kampanye digital. Oh, ini menarik banget. Nah, itu ada nanti menu kampanye digital yang sebetulnya membantu, tapi bukan berarti bisa menggantikan 100% Kampanye konsultan konsultan politik. Tidak bisa menggantikan 100%. Melengkapi kali kalau saya bilang ya. Tapi bisa membantu ya. Jadi mungkin perlu second opinion, bolehlah dicoba gitu ya. Jadi nanti di kampanye digital ini kita akan beritahu kira-kira kalau mau menang rasionalnya, amannya gitu ya, walaupun tidak pasti, tapi perkiraan suara per desanya kira-kira berapa suara sih gitu. Oh, jadi bisa membantu tadi tuh ya, kalau mau menang jadi lebih rigid lagi hitungannya. Lebih rigid lagi, sehingga itu kan memudahkan user nanti harus nge-push seberapa kuat nih gitu. Dan barangkali alokasi juga kali ya, alokasi budget dan lain-lain kali ya. Iya, sama timnya juga kan. Timnya harus bergerak kemana? Harus bergerak kemana? Isunya harus seperti apa gitu kan. Lalu kemudian kita beritahu juga di situ nanti kira-kira suara partai yang partainya dia itu di situ di mana saja kantong-kantong suara partai dia gitu, kekuatan partainya di desa mana. Histori data tadi ya 2019. Betul. Iya. Jadi dia partainya kuat di daerah mana saja dan lemahnya di mana saja. Oh iya, artinya saya misalnya bisa taruhlah berdasarkan data 2019, oh ternyata di kecamatan ini kita agak kurang, bisa push ke sana gitu ya fungsinya itu ya. Oke. Iya, dalam bayangan saya sih mungkin ini tuh bukan cuman untuk kebutuhan caleg, tapi partainya juga. Oh iya, mungkin ada strategi partai tertentu ya. Karena terkait perolehan kursi juga kan di parlemen. Gitu. Iya, jadi kira-kira strateginya gimana? Apakah merebut daerah baru atau memaksimalkan basis? Iya, basis seperti itu. Oke. Kurang lebih begitu. Campaign digital itu yang tadi Novel singgung, bentuknya apa sih nanti kalau siapa tahu ada yang penasaran sekalian mau beli gitu? Oke, campaign digital itu nanti kita akan berikan fasilitas kampanye melalui platform digital gitu. Jadi nanti misalnya kita mau menyasar daerah. Bentuknya apa? Apakah kayak baliho, pasang baliho gitu, atau saya bisa kirim SMS atau apa? Saya kan nggak ini juga ya, nggak ada bayangan yang kira-kira cocok untuk teman-teman caleg. Ya, nanti bentuknya gini, bentuknya seperti ads gitu. Oke. Nah, bentuknya seperti ads. Sebenarnya kenapa kita kepikiran untuk kampanye digital? Karena kan rata-rata kalau misalnya nih orang-orang yang sudah lebih senior gitu, yang sudah punya pandangan politik khusus gitu ya, sudah tertentu gitu, itu agak sulit mungkin diubah. Iya, kebanyakan udah punya seperti party itu. ID kali ya. Iya, mungkin sudah seperti itu ya. Nah, tapi kan yang baru-baru ini selain mereka ahistoris, mereka juga pengalaman pertama kali ya, Meli juga. Iya, dan mungkin juga kayak mungkin sedikit tidak terlalu terpapar gitu ya dengan informasi politik. Tapi mereka kan pegang gadget tuh. Betul, iya. Minimal buka medsos lah ya dan update. Nah. Jadi harapannya nanti caleg ini bisa memperkenalkan diri. Jadi ibaratnya bertemu langsung dengan calon konstituennya gitu lewat gadget. Karena lewat gadget yang pasti mereka buka. Kalau koran ya saya nggak tahu ya. Anak-anak muda sekarang masih baca koran apa enggak? Iya. Karena nyari koran juga kayaknya susah ya sekarang ya, nggak ada lampu merah udah nggak ada lagi. Iya, nggak ada penjual koran, betul. Nah, ini aku tahu ini bukan bagian Novel sebenarnya, tapi barangkali ada informasi dijual terpisah atau berbeda tuh antara yang data dan campaign digital. Oke, untuk campaign digital itu paketnya tuh saya harus beli lagi. Nah, jadi untuk pembelian pertama kita kasih voucher. Oh, nah jadi mau dicobain, ya? Kita kasih kalau di mall tuh dapat ya voucher belanja, beli satu dapat satu atau apalah itu. Iya. Nah, ini kita kasih voucher. Jadi kalau belum yakin mau dicobain dulu, pakai aja dulu vouchernya gitu. Nanti kalau mau
tambahin lagi Artinya ada kampanye. kesempatan untuk belajar, nyoba ya. Betul. Efektif apa enggak. Iya, dijajal dulu gitu. Dijajal dulu. Jajal dulu. Nanti kalau ternyata sesuai dan kira-kira mau dilanjut, boleh top up lagi. Oke Novel, politik 2024 ini paling cocok dipakai siapa sih sebenarnya, atau yang ditargetkan teman-teman itu siapa? Apakah hanya caleg doang atau boleh yang lain? Siapa aja boleh sih Bang. Siapa aja boleh? Siapa aja boleh. Mau caleg baru boleh, justru sangat membantu ya kalau caleg baru mengenali dapilnya, calon dapilnya. Terus caleg lama yang petahana mungkin, atau yang sudah pernah maju tapi kemudian masih belum berhasil periode lalu gitu. Bahkan sampai konsultan politik daerah. Nah, kita juga bantu memberikan termasuk second nasional opinion juga mungkin. kali ya? Iya. Konsultan politik pun oke. Iya. Kalau partainya? Partainya juga perlu menurutku ya, kalau misalnya mau, tapi dengan porsinya masing-masing tentunya. Oke. Iya. Nah, kalau petahana yang udah menang, ini perlu nggak? Karena ini kalau logikaku aja ya, dengan munculnya generasi-generasi pesaing, mereka kan bersaing kan? Yep. Tentunya mereka butuh strategi yang lebih akurat nggak sih? Kalau menurut Novel? Ya kalau aku sebenarnya kan bukan orang politik ya, Betul, Bang. Jadi common sense-nya aja. Menurutku generasi baru ini, Nah, iya, konteksnya gini, kita yang tadi yang pegang-pegang gadget tadi. Yang tuh, pegang banyak gadget tuh. tadi tuh, yang ahistoris itu kan. Nah, mereka itu kan rata-rata nih kalau kita lihat aja di view kita nih, ya sekitar 8 sampai 10% atau 7, sekian sampai 10%. Dan itu merata ya di setiap Dan itu daerah ya. hampir semua daerah rata gitu. Oke. Jadi artinya ketika ada caleg yang menguasai suara pemilih baru, itu cukup kuat, Potensinya besar. sangat besar gitu. Jadi sebetulnya walaupun sudah petahana, menurut saya mungkin perlu hati-hati dengan pendatang baru yang punya data yang lebih canggih. dan punya kepekaan terhadap kebutuhan si pemilih baru, karena pemilih baru tuh kan nggak bisa disamain nggak dengan bisa orang tua disamain. mereka lah ya. Iya. Oke. Agak susah diatur kan biasanya generasi saya gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya nih. Ada jaminan menang nggak kalau saya pakai politik 2024? Ada yang bisa jamin nggak ya? Saya tidak menjamin usernya akan menang, tapi saya bisa jamin user yang menggunakan punya lebih banyak pilihan untuk mengatur strategi gitu. Jadi konsep kita adalah pendekatan. Setiap pendekatan yang kita berikan itu memperbesar peluang. Dan tentunya jika diiringi dengan eksekusi yang tepat gitu. Jadi kalau ditanya pasti menang, saya tidak bisa pastikan. Tapi kalau tidak pakai ini, mungkin akan ada insight yang hilang gitu. Wah, dan itu berharga insight-nya. Bisa jadi berharga di daerahnya. Menarik banget. Thank you banget Novel sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol di podcast Politik 2024. Sukses buat riset-risetnya. Dan teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga terima kasih. Kalau butuh informasi, misalnya mau beli Politik 2024, di akhir tayangan ini akan ada kontak person bagian sales atau marketing kami. Terima kasih dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Politik2024.id, bangun strategi, raih kemenangan kursi. Jangan sampai kursi Anda hilang. Beli segera. Mulai dari 18,5 juta rupiah. Anda bisa gunakan sampai pemilu selesai.